Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone. So sorry for the delay. Well, technical problems, Zoom is not always that friendly. We have little things, but matters a lot, ya. Hal kecil ya, ternyata tapi besar banget tadi pengaruhnya. Oke, ya, welcome to our TWAP 3, ya. The third TWAP, ya. Dan di sini saya minta tentunya harus sudah mulai fokus. Why? Because this is the what? We start to the real thing ya. Sudah masuk ke tahapan yang sudah nanti kita diminta untuk membuat yang tadinya draft menjadi bagian dari artikel yang sudah mulai utuh. Utuhnya berapa persen? Bisa dikatakan sudah 70% di tugas 3. Tugas 4 nanti sudah 100%. Oke, yuk yang bisa on cam silakan on cam. Ya, yang off cam silahkan jika memang ada keperluan yang mendesak dan tidak bisa ya on cam. Yuk, silakan. We have many participants tonight. We have 12 students. Yuk, silakan one by one. Everyone, you can open your camera. Thank you, Lilia. Others waiting for you. Yes, Rizky, Bu, thank you. maaf nggak bisa open camera, kameranya rusak. Cinta, it's okay ya. Just make sure that you follow the class all the time ya. Memang ada kesulitan di mana kita kalau lagi tidak on cam, kadang kita jadi kayak kurang fokus sebenarnya sih ya. Tapi kalau misalnya memang ada kendala, okay, acceptable. Come on, we have Jihan. Oh, Jihan ada di jalan ya. Rezi Fernanda, Fitri, Cipta, and then Irma, Prinsa, Regina, Mutiara, and Aprella. Here, whenever you are able to open your camera, please do. Silahkan dibuka. Hari ini kita akan lakukan apa? Kita akan fokus dengan mengembangkan bagian metode tentunya dan juga bagian hasil dan pembahasan. Yang saya lakukan hari ini sepertinya sih sebenarnya very simple. Saya cuma minta kalian yuk bareng-bareng kita lihat artikel ilmiah sudah jadi, karena bahkan sampai selevel dosen aja, ketika misalnya ada dosen yang baru novice ya, novice researcher, yang masih benar-benar yang baru meneliti, dosen-dosen muda, misalnya mau gimana sih caranya untuk tembus Sinta 1 ya, Sinta 2, atau bahkan Scopus ya. Kemarin kan kita sudah coba kenalan ya dengan Sinta itu seperti apa. Seperti apa sih OJS, Open Journal System dari artikel yang kita yang kita butuhkan, yang mau kita pakai ya. Kita kenalan, oh ternyata ada banyak banget gitu ya OJS, dan ternyata OJS tadi itu ada yang sudah terakreditasi seperti Sinta 1, 2 sampai 6, dan ada yang belum. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana sih cara untuk dapat yang tadi bagus ya seperti Sinta 1, Sinta 2, dosen saja masih melakukan yang namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, hari ini itu. Kemudian, maaf ya kalau saya bolak-balik minum, saya lagi agak gatel, sebentar ya. Ya, hari ini kita langsung bisa melihat ya apa sebenarnya kelanjutan dari pendahuluan kemarin. Mohon revisi, bukan revisi ya, review yang saya berikan bisa diikuti ya, seperti itu. Sebentar ya. Oke, saya coba share. Layar saya sudah berubah ya. Yes. Oh, oke, iya, baik. Oke, yuk langsung kita lihat di baik. Hari ini tadi saya sudah download aja ya dari aktivitas belajar. Kalau nggak salah yang pertama, sorry, ada, oke, satu lagi mana ya?
Oke, kita fokus dengan artikel pertama dulu ya. Oke, baik. Nah, jadi gini, hari ini kita fokus dengan pendahuluan yang sudah kita kemarin buat dan ditambahkan dengan yang namanya metode ya. Sebentar. Mungkin bisa dibilang tadi saya awal bicara tentang ATM. Mungkin masih banyak yang bingung ya, apa itu ATM? Jadi amati. Maksudnya gini, kita lihat yuk, amati apa artikel yang sudah ada. Contoh ini, kita amati sebentar. Bentar, saya besarkan. Sorry. Nah, this one. Oke. Nanti sudah pasti di tugas 3 sudah harus ada judul, kemudian silakan tulis namanya dulu ya, nama mahasiswa, nama kalian, kemudian nama saya, kampus, identitas seperti biasa. Ini sangat mudah, tinggal ikuti saja, nggak usah tidak ada yang perlu dipusingkan dengan ini, sangat mudah. Kemudian abstrak. Nah, sorry, abstrak ini baru bisa kita buat sampai tahapan, jadi tahapan kita kan sekarang baru sampai pembahasan, jadi belum ada hasil. Oleh karena itu, kita hanya di bagian abstrak baru bisa menyematkan ini. Sebentar. Nah, lihat ya. Oke. Ketiga poin utama dari sebuah abstrak itu tentunya bicara apa, what is it about, ya. Di sini ada kalimat, penulis melihat adanya penggunaan bahasa figuratif pada bab 5 novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone yang membantu pembacanya untuk memahami dunia yang diceritakan. Oke, bahasa figuratif karena magic ya, jadinya apa? Dia tertarik untuk gimana sih cara dia itu membuat sesuatu yang tertulis, membuat para pembacanya jadi bisa berimajinasi. Pastinya nanti akan ada kata-kata atau bahasa-bahasa yang unik, bahkan kata-kata kiasan seperti dugaan ini ya, penulis ini. Kemudian, sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bahasa figuratif apa saja yang dominan digunakan bab 5. Blah. Oke, itu ya. Jadi dia menegaskan bahwa sedikit background, cuma satu kalimat, ya kan ya? Di kalimat pertama itu dia menjelaskan ada apa. Oke. Nah, yang kedua, dia langsung menjelaskan tentang apa yang dia mau. Dia ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bahasa figuratif apa aja yang bisa dipakai, gitu ya. Nah, setelah itu, poin kedua, kita tambahkan metode. Metodenya apa? Biasanya, kalau misalnya nanti mau fokus juga seperti ini, tentang cuma kebahasaan, ini kan lebih ke linguistik ya, bahasa figuratif, dia nggak bicara tentang terjemahan, enggak ya. Jadi dia fokusnya hanya kualitatif ya, simple. Nah, jadi metode yang dipakai bisa dipakai sama kita juga. Nih, bisa dikatakan kita semua yang bicara tentang linguistik, sastra, dan juga terjemahan itu masih menggunakan kualitatif deskriptif. Bisa disamakan. Sorry. Kemudian, ditambahkan apa? Teori yang dipakai. Teori bahasa figuratif yang penulis gunakan diantara adalah teori Gori-Skara, bla 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 bla. Oke? Nah, kemudian data yang penulis gunakan adalah analisis dari bab 5. Silakan nanti sebutkan dari mana, ya. Nah, hanya itu saja untuk ditugasi ya. Kita belum bisa sampai selanjutnya. Oke? Ini saya modif ya. saya beri komentar maksud saya. Oke. Mana tadi? Oh ya, this one. Ini ya. Tugas 3, fokus hingga gitu ya. 3 hal yang harus difokuskan di dalam tugas 3. Kemudian, silahkan buat kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu kayak semacam, misalnya dulu ketika kita masih pakai, oh ini
Gini aja, ketika kita sekarang nih, jangan dulu ya, kelamaan. Dan pasti lebih familiar. Misalnya kita mau kemarin searching kata-kata penelitian yang mirip dengan kita pasti pakai kata kunci kan. Nah, misalnya di sini tadi dia lihat tekankannya apa tadi, bahasa figuratif. Dia masukkan bahasa figuratif. Kemudian dia pakai novel, ya sudah masukkan novel. Nah, hanya ini saja sudah cukup. Jika nanti ada metode atau prosedur atau apa khusus yang mau dimasukkan di sini, silahkan tambahkan. Kata kunci ini tidak boleh lebih dari 5. Biasanya ya 3 sampai 5 itu sudah cukup ya. Kemudian pendahuluan ditaruh. Ingat ya, kita tidak sedang membuat yang namanya skripsi. Kalau skripsi pasti ada bab ya. Di sini tidak ada latar belakang seperti skripsi. Apalagi tuh identifikasi masalah, scope, perumusan ya. Itu kan mereka dibuat menjadi per ini ya, kayak per subbab ya. Nah, di dalam artikel ilmiah langsung saja bab 1 yang ada di skripsi itu dijadikan bab 1 dan bab 2 dari skripsi dijadikan bagian pendahuluan. Itu ya. Jadi konsepnya artikel ilmiah itu beda dengan skripsi. Nah, kita lihat yuk. Di sini ada pendahuluan. Perlu tidak sih dikasih angka 1 seperti ini? Sebenarnya tidak. Kenapa ini minta seperti ini? Kebetulan kalau kita lihat artikel ini sudah dipublikasi di Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, mungkin saya belum pernah masukkan artikel saya ke sini, tapi mungkin artikel ini di template dari OJS yang dituju sama artikel ini meminta untuk adanya penomoran, gitu ya. Jadi harus diberikan nomor. Oke, langsung dulu ke pendahuluan. Kita masukkan pendahuluan kemarin sudah kita tulis, pastikan sesuai dengan arahan saya ya. Karena gini, jika nanti memang saya lihat bisa saya beri nilai ternyata nilainya di atas 8, misalnya 80, 85, itu besar kemungkinan saya akan ajak untuk publikasi. Jadi nanti hasil areal yang bagus saya akan minta kalian untuk bisa membuat versi yang jauh lebih sophisticated, yang jauh lebih sesuai dengan OJS yang mau kita tuju. Nanti jadi tidak hanya sebatas di tugas 4 saja, tapi kita coba untuk mempublikasikan hasil areal yang kita buat di kelas ini untuk diterbitkan di Open Journal System ya. Tidak apa-apa kita main misalnya yang non Sinta ataupun misalnya Sinta 6 sampai Sinta 4 itu udah sangat bagus ya. Nanti jika memang sudah bagus susunannya, saya nilai juga di atas 85 atau 85 atau 80 tadi saya bilangnya, itu nanti ada besar kemungkinan saya minta untuk perbaiki untuk dijadikan artikel ya. Kemudian selesai dengan pendahuluan. Nah, kita baru masuk ke bagian metode. Mana panjangnya? Oke, ini dia ya. Tadi masih ingat ya, kita tujuannya dia minta apa? Mencari jenis-jenis bahasa figuratif yang digunakan dalam novel Harry Potter tadi, End of Sorcerer's Stone, ya kan ya? Nah, kita lihat yuk bagaimana dia membedah atau menyusun ya, bisa dibilang menyusun tata laksananya seperti apa ya. Jadi metode itu adalah tata laksana yang mau kita lakukan untuk bisa mencapai hasil ya. Kita baca yuk. Metode yang harus gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif berarti kita tidak bermain angka-angka, tidak seperti statistik yang menghitung keterkaitan antara variabel X sama Y atau apa, itu tidak ya. Kita hanya membuat penjabaran, uraian-uraian ya. Dan uraian tadi bukan sekedar menguraikan fakta yang ada, tetapi kita harus mendeskripsikan. Makanya ada kata kualitatif deskriptif. Disinilah kekuatan orang-orang yang melakukan penelitian kualitatif, di mana kita harus memberikan interpretasi terhadap fenomena yang ada di data dengan teori. Kita kawinkan ya, kita aplikasikan. Teorinya bilang apa? Dan di sini ada fenomena ini. Bagaimana mengaitkan keduanya? Nah, disitulah kemampuan kita ya.
Jadi misalnya kita bisa membuat narasi yang bagus, keterkaitan yang bagus berdasarkan teori, nah disitulah nilai lebih kita ya. Kalau bicara tentang kuantitatif, itu hanya menjabarkan nilai. Misalnya, pengaruh dari menonton film bahasa Inggris ya dengan teks bahasa Inggris ternyata bisa memberikan misalnya berapa ya? 70% peningkatan dalam kemampuan speaking. Hanya seperti itu, ya. Dia tidak memberikan apa ya? Uraian dari segi apa, bagian apanya. Speaking itu banyak hal. Ada kayak kosakatanya, ada pronunciation-nya, ada apa ya kan? Nah, itu sama si kuantitatif itu dia hanya menjabarkan dalam bentuk jumlah atau angka-angka. Nah, kita harus menjabarkannya. Jadi ingat nanti sebagian bukan dikatakan sebagian besar, malah hampir semua yang kemarin sudah diserahkan ke saya judulnya, itu kita pasti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aman ya? Kemudian lihat, penulis menggunakan metode ini karena kebutuhan interpretasi secara menyeluruh pada data yang penulis miliki. Nah, dia sedikit tambahkan sebuah teori yang menekankan bahwa apa? Nanti saat saya melakukan analisis, saya akan melakukan interpretasi, gitu ya. Nah, teknik pengumpulan data sekarang setelah bicara tentang tadi, dia pakai metode apa? Dia tegaskan mengenai teknik pengumpulan data. Emang penting? Ya penting sekali, karena kita harus memastikan bahwa kita memang mengumpulkan data. Ya, sebelum menganalisa, kita kumpulkan data dulu. Dan mengumpulkan data itu bukan sekedar mengumpulkan. Kita lihat tekniknya. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan analisis teks, di mana penulis mengidentifikasi dan mencatat berbagai bahasa figuratif yang penulis temukan pada objek penelitian ini, yaitu bab 5 novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Apa tadi yang dia bilang? Dia menekankan bahwa ketika dia mengumpulkan data, dia langsung mengidentifikasi dan mencatat mana ini ya, mana dia garis-garis sih mungkin ya, dia mencatat ke bukunya atau dia pindahkan ke ini ke sheet dokumen Word dokumen gitu ya, dari misalnya novel yang PDF gitu kan bisa ya. Jadi intinya dia mengidentifikasi mana saja apa ya frasa atau kalimat-kalimat yang memang merupakan bahasa figuratif gitu ya. Kemudian, oh ya, disebutkan juga dari bab berapa. Kalau misalnya kita pakai semua buku atau misalnya film, ya sudah bilang saja film gitu ya. Keseluruhan isi film atau pada film ini aja sudah cukup. Kemudian, lihat ya, sampai, nah ini agak lebih dijabarkan. Lihat yuk. Kemudian untuk menganalisis data, ketika tadi sudah kita bilang saya ngumpulinnya begini loh, saya ngumpulinnya dengan saya menganalisis datanya tuh saya catat, itu namanya mengumpulkan data. Setelah itu kita apakan? Data itu harus kita analisis, dia jelaskan seperti ini. Penulis mengaplikasikan teori mengenai bahasa figuratif pada data yang ditemukan, mengklasifikasikan data temuan, dan menghitung jumlah serta persentase dari setiap kelompok bahasa figuratif, dan menarik kesimpulan mengenai bahasa figuratif apa yang dominan muncul pada data tersebut. Jadi, jelas ya, tahapannya mengumpulkan data, kemudian sekarang dia menganalisis, dan disinilah teori harus kita punya. Jadi setelah kita memiliki data sudah dikumpulkan, kita harus menganalisisnya menggunakan apa? Tentunya menggunakan teori yang sudah kita temukan di bagian pendahuluan ya. Jadi itulah guna dari teori yang kita punya di bagian pendahuluan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kita kumpulkan, kita analisis, pastinya kita sudah punya nih, tadi saja sudah punya kesimpulan ya. Nah, apa tindakan terakhir? Ini hasil penelitian akan penulis deskripsikan secara komprehensif. Apa maksudnya? Jadi dia ingat ya ketika kalian mungkin sudah lakukan tuton berapa kelas selama ini. Nah, apa yang biasa apa yang biasa tutor berikan? Masukan apa? Pasti analisis lebih dalam, kaitkan teorinya, berikan landasan ilmiah dari argumentasi Anda. Gitu kan ya? Nah, disinilah
kita juga bermain tentang itu dan harus jauh lebih elegan. Dengan apa? Dengan tentunya menggunakan teori-teori yang memang sudah pasti kita butuhkan. Jadi di sini kita langsung benar-benar menganalisisnya secara komprehensif ya, semuanya. Sebisa mungkin kita bisa mengupas fenomena yang ada di dalam data tersebut ya. Nah, kemudian ada tambahan aja dalam dalam pendekatan deskriptif kualitatif tidak ada perhitungan secara aritmatik atau statistik terkait objek yang diteliti. Ini hanya penambahan bahwa dia itu melakukan analisis secara komprehensif, mendeskripsikan apa yang ditemukan tadi secara komprehensif dan tidak memainkan hitungan-hitungan apapun seperti layaknya statistik. Teknik analisis data yang Prins lakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi, mencatat hasil temuan, dan menarik kesimpulan. Itu saja. Oke. Nah, berikutnya di sini bagian yang paling penting. Di sini kepakaran kita, kemampuan kita, pemahaman kita terhadap data dan teori-teori yang sudah kita kumpulkan ditunjukkan ya. Nah, ini adalah bagian utamanya. Kita lihat apa yang harus diberikan di bagian awal. Kita biasanya pasti menemukan ini. Apakah ini? Ini adalah paragraf pembuka. Silahkan nanti versinya, redaksinya sesuai dengan ya skillnya kita ya. Mungkin tiap orang pasti memiliki cara masing-masing untuk membuka. Nah, silahkan amati dulu boleh, amati kemudian tiru terus modifikasi. Pertama, lihat ya, di sini kita lihat ada pembuka. Setelah membaca bab 5 novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone dengan seksama, penulis menemukan beberapa bahasa figuratif. Karena tadi, ingat ya, sorry, dari judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode. Kita harus bicara satu hal yang sudah pasti unity, pasti satu kesatuan. Bicara apa tadi? Bahasa figuratif. Nah, di sini sudah harus juga bahasa figuratif. Jadi, dia tegaskan, dia berhasil menemukan bahasa figuratif yang digunakan pada bab tersebut, yaitu, loh, kok langsung kasih ya, Bu? Iya, di sini kita berikan secara umum dulu. Kita bisa dikatakan, pasti kan sudah selesai analisis ya, jadi sudah tahu, oh, udah dikelompokin, dianalisis. Nah, saatnya kita sekarang mau deskripsikan. Nah, di sini ternyata setelah dia lihat, wah ternyata yang ditemukan ada berapa jenis nih. Ada simile, personification, hyperbole, and metaphor. Nah, dia tegaskan ada 4. Tapi belum perlu memberikan kayak berapa jumlahnya, tidak apa-apa. Ya, kalau diberikan boleh, tapi untuk bagian awal itu hanya yang penting sebuah paparan umum menyatakan saya berhasil loh, ada loh ternyata cuma 4 ini, yang lain tidak, kayak gitu ya. Kemudian dia sajikan satu persatu dan ingat, lihat deh, di sini kita punya simile yang pertama dan karena kita sudah menyebutkan dia sebagai bahasa figuratif yang pertama, pada pembahasan kita pun menggunakan simile sebagai bahasa figuratif pertama yang akan kita bahas. Jadi lihat simile. Apa yang kita berikan? Bu, emang boleh ya ada seperti ini? Ada A, terus ada satu. Ya, tidak apa-apa. Ini organisasi semata-mata untuk menjaga supaya teratur ya. Biar orang paham. Oh, A itu adalah bahasa figuratifnya. Dan penomoran ini adalah contoh-contohnya. Kenapa dia beri nomor 1, 2? Karena memang ternyata ada beberapa yang ditemukan. Lihat, ada berapa? Apakah semua dimasukkan? Tidak. Kecukupan saja. Misalnya yang ditemukan, simile ditemukan misalnya ada 7. Tidak apa-apa kita kasih 4. Kenapa? Karena kita tidak butuh membuat secara menyeluruh. Skripsi saja kita boleh menggunakan perwakilan data. Data representatif aja. Misal dari 25 nemu ya. Ketemu 25 data figuratif yang simile. Pakai saja misalnya 5. Tidak masalah ya. Yang penting kita sudah bisa berikan
paparan ya, bagaimana keterkaitan antara teori dengan data yang ada. Kita lihat yuk. Simile ya. Ini kalimat yang memang dikatakan salah satu bentuk simile ya. Harry scrambled to his feet. So happy he felt as though a large balloon was swelling inside him. Nah, ada apa? Yang udah pernah belajar pasti tahu ya. Iya nih, ini adalah simile nih karena pakai apa? Ada yang tahu? Sorry. Kita lihat bagaimana si penulis menjabarkan. Kalimat di atas menyatakan bahwa Harry merasa begitu bahagia sehingga ia merasa seolah ada balon besar di dalam dirinya. Kata balon di sini digunakan untuk menggambarkan rasa bahagia yang membuncah di dalam dada Harry. Ia merasa seolah dadanya mengembang dan penuh dengan rasa bahagia. Oke, berikutnya. Oke, sorry ya. Nah, kenapa tadi dia masukkan ini sebagai data simile? Dia harus jelaskan ya. Lihat di sini. Simile dia pakai teori, boleh loh. Lihat ya. Jadi dia angkat satu teori yang menyatakan bahwa simile adalah bahasa figuratif yang menggunakan perbandingan yang terkadang tidak realistis dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti, seolah, ataupun sebagai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan kalimat di atas tergolong ke dalam simile. Sorry. Mau lebih komprehensif lagi bisa. Misalnya apa? Jelaskan ya, misalnya kalau misalnya kita sedang sedang bahagia, biasanya apa? Kita merasa seperti terbang kayak lepas ringan sekali diri kita gitu kan. Nah, balon tadi itu pun bayangkan sebuah balon. Jika kita lepas dari pegangan, biasanya dia akan terbang. Jadi badan dia, pikiran dia sebahagia itu bisa ditambahkan ya. Lihat sekarang ada yang kedua. A little man in a top hat was talking to the old bartender, who was quite bald and looked like a toothless walnut. Lucu ya. Apa terjadi? Terasa sangat unik ya. Bagaimana si penulis ini, siapa penulisnya saya lupa tiba-tiba. Oke, ya, bagaimana dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sangat unik, bahkan menggunakan apa ini, walnut, gitu ya. Kita lihat yuk pembahasannya. Kalimat tersebut membandingkan penampilan bartender yang tidak memiliki gigi dengan karakteristik kacang walnut. Keriput-keriput gitu ya, old tender kan udah keriput, dan walnut iya keriput-keriput ya. Penjelasan ini memberikan gambaran visual bahwa si bartendernya adalah pria tua yang keriput dan ompong. Bisa saja jika Rowling menggunakan penggambaran ini dengan tujuan mengajak kita untuk menilai seseorang tidak hanya dari penampilan, tapi juga karakteristiknya. Sorry. Penggunaan kata like pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa simile. Ini bagus banget ya. Jadi dia jelaskan, kenapa sih kok si kakek bartender tua itu disamain dengan walnut? Oh iya, sama-sama dia ada ya keriputnya, ada ompongnya. Kan walnut itu kok itu agak kosong ya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, samalah ya. Kita lanjut dulu. Sudah sama sepertinya ya. Intinya seperti itu di bagian simile. Kemudian personification. The rattling cart seemed to know its own way because Griphook wasn't steering. Kalimat ini menggunakan personifikasi dan memberikan sifat manusia. Jelaskan ya teori tentang personifikasi seperti apa. Misalnya nanti kalian ada, oh saya dibagi begini-gini nih. Oke silakan, mana teorinya? Kamu langsung kelompokkan berdasarkan teori. Seperti itu ya. Bagaimana memaparkan menampilkan data-data. Gunakan jenis-jenis,
tipe-tipe yang diberikan sama teori ya, itu di dalam menampilkan data kita ya. Ini sama, lihat ya, nanti pokoknya yang jelas tuh, metode seperti itu. Kita bongkar dia. Dan dalam bernarasi, lagi-lagi, karena ini adalah artikel ilmiah, pastikan memiliki dasarnya. Lihat seperti ini, ya. Jadi, ada penjelasan. Berikutnya apalagi? Oh, ini sampai 5. Sekarang ada hyperbole. Harry's wish he had about 8 more eyes. Nah, dari sini hiperbola itu kan pasti menambah exaggerating, ya kan? Nah, sama dia jelaskan lagi di sini. Ada teori juga, silakan. Kemudian ada apa lagi? Metaphor. Nah, berikan apa kalimatnya dan jelaskan seperti tadi di atas. Gitu ya, enak ya. Oke, ketika kalau saya sendiri, kalau misalnya saya lagi saya mau bahas ini nih, mau masuk bagian hasil dan pembahasan. Saya ngapain dulu ya? Tentunya, di tahap kita tadi sudah mengumpulkan data, kita langsung, oke, ada macam-macam ya. Ini saya apakan ya? Oh iya, saya punya teori ini, saya kelompokin deh, gitu ya. Jadi nanti dengan kita mengelompokkan data yang kita temukan, kita akan bisa melihat adanya fenomena-fenomena yang mungkin kita nggak bisa bayangkan sebelumnya. Oh, ternyata jenisnya itu macam-macam. Oh, ternyata jenis ini yang paling banyak. Oh, ternyata misalnya dalam mengungkapkan jenis ini ternyata caranya pakai cara ini misalnya. Pokoknya yang jelas nanti kalau sudah selesai mengumpulkan data, itu kita langsung usahakan ya, langsung kita contemplate. Kita renungkan. Oke, data saya begini. Coba dikenalin lagi, baca lagi data yang sudah ditemukan. Kita baca terus kita kayak oke, langsung pikirkan the grand idea of those data. Ya. Jadi oke, datanya mau dibagi gimana nih? Oh, gini-gini. Misalnya ada teori, tadi sebutkan teorinya ya. Misalnya ada si A melompokkan kayak metafora. Metafora itu ternyata ada beberapa macam. Ya, idiom ada beberapa macam. Oh, ternyata saya bagi nih idiom berdasarkan ini aja nih, teorinya si ini. Jadi enak nanti pas lagi bagian pembahasan, kita udah petakan gitu ya. Oke, ini seperti itu, pelan-pelan. Mungkin karena baru awal, jadi kayak gimana ya Bu, kok saya nggak ngerti. Ya kan belum masuk ke bagian pengumpulan data. Ada yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk belum? Belum, Bu. Oh ya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah, usahakan ya segera ya. Jadi gini, bagian yang paling menarik, saya baru excited dalam penelitian, dalam membuat artikel ilmiah adalah ketika saya sudah mengumpulkan data. Kalau lagi cari teori saya males banget kayak apa sih, maksudnya kayak belum exciting ya, belum menyenangkan, tapi saya akan menjadi excited, super excited pas sudah cari data. Wah, dapat. Wah, ini begini bagus nih ya. Tadi contohnya, saya walaupun saya sudah tahu seperti apa bahasa figuratif, tapi pas saya melihat, misalnya saya bayangkan jadi si penulis ini ya, pas lagi saya baca, wah begini caranya bagus banget. J.K. Rowling tuh pinter banget ya, dia memainkan twisting, mengait-ngaitkan kayak di objek. Ya kan bahasa figuratif kan luar biasa luas ya. Nah, ternyata menarik nih. Akhirnya apa? Lagi dicari, lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ini keren banget di bagian sini. Yang selama ini kita merasa bahwa saya tahu sih teorinya, hiperbola kan begitu. Tapi kita nggak pernah melihat aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ya kan? Nah, apalagi pas kita lagi teliti sebuah novel, dan kita tahu novel itu adalah karya sastra. Dan karya sastra pasti lekat banget dengan yang namanya bahasa figuratif ini, pasti kayak wow, banyak banget ekspresinya. Lihat aja nanti ya. Saya sendiri dulu nggak pernah suka yang namanya puisi, apalah sastra seperti itu, nggak suka. Saya dulu SMA ambilnya IPA, ya. Jadi saya sudah ya udah suka dengan matematika, dengan kimia, dengan fisika, biologi.
Tiba-tiba saya kuliah ngambilnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena di antara semua nilai saya yang paling bagus cuma bahasa Inggris. Yang lainnya cuma nilai standar 7, 6 bahkan ya, 7 gitu. Bahasa Inggris saya 9. Padahal saya nggak pernah kursus, nggak pernah apa. Terus saya mungkin langsung kayak ngerasa, oke, deep inside me there gotta be something that made me love English. I don't know what was that gitu, nggak tahu apa itu. Tapi ya udah saya masuk aja, dan pas lagi saya belajar bahasa Inggris, kan masuk sastra Inggris ya, saya hampir kayak orang yang kayak, oke, what am I doing here? Ngapain saya di sini? Baca baca puisi, baca ini. Pertama saya agak menyepelekan ya, tapi apa yang terjadi ketika saya mulai, oke, ada waktu itu telah telah puisi. Nah, terus saya baca-baca puisi. Ya Allah, ini orang keren banget ya. Cuma ada berapa baris misalnya. Pernah kan masih apa ilmu pengantar sastra? Iya nggak sih? Ada ya mataku apa tutor seperti itu? Ya pokoknya gitu deh, saya lupa. Ya, itu. Jadi di situ kalau misalnya kita kerjakan tugas-tugas itu akan merasa bahwa wah iya ya, ternyata menarik banget bagaimana ternyata ketika si para penulis itu ya, poet atau novelist, ya filmmaker, kayak gitu, dramatist, mereka buat itu mereka itu udah kayak kayak seorang pelukis yang bisa melukis dengan sangat-sangat indah, yang kalau kita mungkin cuma bisa gambar bunga biasa aja, tapi dia bisa kasih bunganya itu kayak lagi 3 dimensi, lagi gimana gimana, wow keren. Nah ini ya, jadi ini adalah bagian menarik. Yuk, minggu depan banyak libur ya, Idul Adha, ada yang libur lumayan. Saya senang minggu depan itu kebetulan anak saya di MI dan itu dia seminggu libur. Ya nggak tahu, mudah-mudahan kalian juga ya ada libur, ada cuti, ya kan cuti, bilangnya apa? Libur nasional ya, libur bersama ya, 27, 28. Gunakan waktu-waktu itu untuk mengumpulkan data, ya. Tidak usah banyak-banyak, 10 data saja sudah cukup, ya. Jika mau lebih sampai 15 tidak apa-apa, tapi ingat, ya, jika nanti ternyata paparan kita terlalu banyak, akhirnya melewati batas. Berapa batasnya? Untuk Ariel, minimum 9, maksimum itu kalau nggak salah 19. Terakhir seperti itu. Jangan sampai 20 lah, ya. Atau 20 lebih gitu. Itu ngapain ya? Jangan ya. Itu nanti jadinya Ariel rasa skripsi gitu. Oke, apa yang terjadi berikutnya? Setelah dia tadi menemukan beberapa data, dia tampilkan, kemudian dia membuat cuma apa ini? Lihat. Apakah ini perhitungan yang mendetil? Tidak. Ini sekedar hanya memberikan persentase, akumulasi dari data yang ditemukan. Ternyata ada 4, jadi kok masih 20 data, silahkan. Tapi apakah semua dibahas? Dan kalaupun dibahas, ya pastikan ya to the point, intinya apa, jangan terlalu berlarut-larut. Oke? Kemudian apa yang berikutnya? Ini hanya ini standar ya, sebentar. Ini standarnya mainan hitung-hitungannya orang kualitatif. Biar sok kayak mikir lah, kayak ilmuwan gitu ya. Jumlah nilainya berapa, total data berapa, dikali 100% standar. Ini adalah langkah dari tabel tadi, ya, untuk mendapatkan angka-angka persentase ini. Udah ya. Nah, nanti kalau sudah bisa langsung masuk ke dalam kesimpulan boleh. Jika belum, misalnya tugas 4, aduh Bu, saya tuh udah nemuin datanya. Saya udah coba ngedrafting ya di bagian hasil dan pembahasan. Tapi saya tuh nggak yakin benar atau enggak. Ya sudah nggak apa-apa, kirim tugas 3. Oke, kemarin ada yang sudah kirim tugas 3-nya dan itu pun masih belum belum cukup banyak dan udah dinilai ya. Dan dinilai itu ternyata ini ada yang unik dengan Ariel tahun ini, semester ini ya. Tiba-tiba di tugas 3 dikasih nilai. Ya sudah nggak apa-apa. Jika saya kasih nilai di bawah, misalnya baru 70 atau berapa, ya sudahlah anggap aja itu udah nilai-nilai, sekedar nilai dulu ya. Tapi nanti the real score atau resultnya di tugas 4 gitu ya. Pokoknya nanti seperti tadi cuma begitu doang ya, pakai doang loh saya. Karena ya gitu doang.
Ya kan mudah ya. Maksudnya apa? Nggak usah pakai hitung-hitungan statistik. Nah, terakhir kita tinggal tambahkan simpulan ya. Nah, kesimpulan ini apa isinya? Ya tentunya memang sudah sintesisnya, udah core-nya ya, intinya apa sih gitu kan? Kita lihat ya, berdasarkan data-data penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa pada bab 5 novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone, bahasa figuratif yang dominan digunakan, nih hati-hati ya, nanti dibaca lagi redaksinya, yang dominan gunakan. Salah ya, harusnya yang dominan digunakan adalah metafor, yang digunakan sebanyak 9 kali dengan persentase sebesar 45%. Cuma ngapain? Cuma ngasih aja. Oh ya, kan tadi dia nyari apa? Pertanyaannya apa? Bahasa figuratif apa saja yang paling dominan dipakai? Nah, ternyata pas sudah dicari semuanya cuma ada 4. Cuma ada 4 macam bahasa figuratif. Dan dari keempatnya yang paling dominan adalah si ini. Ya sudah. Ya, sebenarnya dia bisa menulis dua rumusan masalah. Jenis bahasa figuratif apa saja yang digunakan dalam Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Terus yang keduanya, bahasa figuratif apa yang dominan. Ya, tapi nggak masalah ya. Dah gitu aja. Dia tegaskan yang paling tinggi adalah si metaphor, ada 9. Terus ada personification, 5. And then simile, 4. And then hyperbole, dia punya 2. Udah gitu aja ya. Dan udah gitu aja ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ayo, kita sampai ya jam-jam 9, ayo, lewat 15-an. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjut. Saya mau, I- ya silakan. Ibu, saya mau tanya, punya saya kan lirik lagu. Kalau untuk lirik lagu yang dalam bahasa Inggris itu harus di apa sih namanya? Jadi kayak miring gitu ya, Bu, kayak tadi yang di sini. Betul. Karena bahasa pengantar dari artikel ini adalah bahasa Indonesia, jadi jika ada bahasa-bahasa yang asing harus dimiringkan. Oh, Seperti itu. Ya, oke, itu baik teknik. Ibu. Ya. Ya, dan ingat ya, di bagian pendahuluan ini, wait, jauh ya. Ini ada 16 halaman dia. Nah, oke. Kita lihat yuk di bagian pendahuluan. Bagaimana ternyata pas kita sudah selesai menyusun ini semua, kita langsung paham, iya ya, ternyata itu semua pasti memiliki benang merah yang satu. Benar-benar menyambung dari judul, dari pendahuluan, metode, kayak gitu-gitu ya. Nah, sampai di bagian kesimpulan. Nah, di sini dia kasih teori apa aja. Ingat ya, jangan sampai kurang dari 10 ya, 10 referensi, 5 jurnal, 5 buku. Kalau mau ideal, mau bagus nilainya, usahakan lebih dari 15 lah, saya bilang ya. Nah, kita lihat apa saja yang bisa dimasukin sih ke dalam teori. Nah, contohnya ini. Ini dia ngomongin tentang apa tadi? Bahasa figuratif kan? Nah, dia harus masukkan nih teori tentang gaya bahasa. Kemudian dia masukkan lagi tentang gaya bahasa lagi ya. Ada 2 teori. Bagaimana cara kita mengaitkan 2 atau 3 teori yang berkaitan dengan satu hal yang sama? Kita bisa saling menegaskan, saling mendukung ya, misalnya apa? Hal ini pun ditekankan kembali oleh siapa, gitu bisa. Tapi bisa tiba-tiba kita, tapi ternyata nih ada yang nentang, ya udah boleh. Namun hal ini tidak sejalan dengan pemikiran ini. Nah, jadi misalnya kita menemukan satu fenomena yang kayak, ternyata nggak gitu loh, ternyata begini. Ya udah kita mungkin bisa pertentangkan beberapa teori yang kita temukan ya. Terus apa lagi teori apa lagi? Lihat nih. Gaya bahasa figuratif. Nah, banyak ya. Berikutnya apa ini? Nah, Luxembourg. Majas adalah ya bicara tentang gaya bahasa lagi. Majas. Banyak ya. Oke, majas lagi. Majas lagi. Jadi penegasan bukan cuma arti aja, tapi ternyata dia bicara tentang fungsi juga. Lihat nih. Ini lihat ya. Ternyata dia bilang
di sini dia tekankan bahwa ternyata gaya bahasa tadi, bahasa kiasan tadi itu ternyata salah satu metode yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau ide dengan membandingkan dua hal gitu ya. Jadi ini penting dalam bahasa sastra ya. Jadi gimana sih cara supaya orang tuh bisa paham begini banget loh. Coba bayangkan, jika orang cuma bilang bunganya indah gitu doang. Itu kayak oh indah. Ya udah indah sih, tapi bingung orang deskripsiin indahnya seperti apa gitu kan. Tapi ketika ada sebuah puisi, misalnya Red Red Rose-nya itu Robert Burns ya, dia langsung bilang, wah, red-nya 2 kali, red, red, rose. Kenapa 2 kali? Itu menyatakan bahwa merah itu merah banget. Dan ada sesuatu yang simbolik, sesuatu itu yang sampai dikatakan sangat-sangat merah. Nah, sesuatu yang membara gitu misalnya. Ya, jadi keunikan bahasa itu kita tegaskan di sini, ternyata bahasa figuratif atau bahasa kiasan itu penting digunakan atau sering umum ditemukan dalam dalam karya sastra gitu ya. Jadi kan nyambung ya. Tadi dia ngomongin definisinya, terus tentang peran bahasa figuratifnya. Nah, kemudian apa lagi teorinya? Nah, tentang jenis-jenisnya. Tentunya kita perlu perlu teori ya. Sorry. Kita perlu teori untuk mengelompokkan apa namanya? Tadi data tadi. Nah, Eraf ternyata memberikan 16 ya Allah banyak banget gitu kan. Nah, terus gimana? Kita masukin Bu semuanya? Enggak, ya. Sebutkan aja ada 16, ya. Nah, tapi hanya sebutkan yang kita butuh. Nah, ya. Dia sebutkan 4 tadi itu aja. Oke, kemudian teori apa lagi? Sini. Nah, bagaimana proses penulisan dalam penggunaan si bahasa figuratif nanti dalam teks? Ternyata lebih efektif kalau di di dalam dalam sebuah karya sastra itu ternyata bahasa figuratif itu jauh lebih bagus efeknya penggunaannya dibandingkan bahasa ya yang biasa gitu ya. Nah, ini lagi fungsinya. Silahkan. Banyak kan? Berapa aja tuh tadi? Ya kan? Banyak ya. Referensi dia. Nah, terus angkat tentang novel. Ini kan kemarin saya minta di bagian pendahuluan bicara apa, topiknya apa, sumbernya apa, kayak gitu. Terus kenapa pilih sumber itu? Ya kan dia jelasin di sini novel itu salah satu karya sastra yang pasti banyak menggunakan bahasa figuratif. Udah, gitu doang. Sih, selesai. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita ambil satu contoh lagi. Silakan yang mau bertanya. Halo Ibu, Sirma, maaf silakan. mau tanya. Untuk ini kan saya kan rencananya mau buat adanya berbahasa Inggris. Terus hanya abstraknya yang diminta bahasa Indonesia atau semuanya dulu Ibu yang pakai bahasa Indonesia? Ya, misalnya kita masih belum yakin dengan grammar kita, pakai aja bahasa Indonesia dulu. Atau kalau misalnya emang udah cukup kayaknya biarin aja deh grammarnya berantakan, kalau udah cukup pede biarin aja pakai bahasa Inggris langsung. Nanti tinggal pakai Grammarly, minta diedit sama Grammarly. Gitu aja. Ya deh, thank you Ibu. Nggak kerja 2 kali ya kan? Ya, jadi ya silakan. Pokoknya bahasa Inggris itu erat banget dengan grammar. Nah, ya sudah, kita harus aware. Oh iya ya grammar saya. Terus apa lagi? Kalau bahasa Inggris itu kesulitannya lebih ke ini ya, pilihan kata juga kan. Jangan sampai nanti pilihan kata kita salah. Karena kan bahasa Inggris saja ada kata look melihat, gaze menatap. Terus apa lagi? Watch nonton. Gak mungkin kita main asal pakai gitu kan. Misalnya apa? Saya I watch the window. I watch the window. Saya menonton jendela. Gak enak ya. Yang benar bisa apa? I'm looking through the window. Saya melihat keluar jendela. Gitu. Itu masih bisa nyambung. Nah, jadi
ya nanti nggak apa lah, salah-salah dikit, tapi yang jelas nanti ada tools yang kita bisa mainkan ya untuk bisa membenahi grammar kita. Kenapa penting banget? Tahu nggak kenapa? Bisa bayangin orang lagi asik-asik baca. Ingat nggak tadi? Tadi yang penulis tadi, yang tentang bahasa figuratif tadi, sempet kan harusnya digunakan. Tapi dia tulisnya gunakan. Yang ada apa? Annoying. Ganggu. Orang lagi enak-enak nikmatin. Wih gila nih keren nih. Saya suka nih teorinya dia. Paparan dia enak begini-gini. Oh ternyata unik ya. Harry Potter tuh sampai begitunya si J.K. Rowling ini pinter banget. Tiba-tiba apaan sih nih? Harusnya digunakan kali. Kok malah cuma gunakan doang. Nah sama dengan hal itu. Kalau kita mau pakai bahasa Inggris, tiba-tiba misalnya grammarnya berantakan, itu kayak nggak lucu gitu kan. Jadi annoying. Nah jadi gak apa-apa langsung bahasa Inggris, cuma harus pakai tools ya. Gitu aja. Gak apa-apa kalau misalnya cuma menerjemahkan aja, itu nggak akan kena plagiasi loh. Tenang aja. Yang kena plagiasi adalah kita misalnya mengutip langsung. Jadi misalnya ada kalimat tadi siapa ya, kita kutip langsung sama plek. Tidak kita parafrase. Itu yang ada, pasti langsung teridentifikasi sebagai plagiasi. Dah, itu aja. Oke, ada lagi? Silakan. Anyone would like to ask question? Kalau nggak ada, kita mau Bu, saya mau tanya. silakan. Where is it? Oh, Sinta. Iya, silakan Sinta. Iya, Bu, boleh dibuka lagi nggak yang tadi Bu jelasin pas di bagian presentase data? Itu dia dapat presentasenya dari mana ya? Maksudnya dia baca semua chapternya itu, terus nanti dapat bahasa figuratifnya itu. Nah, itu totalannya dari mana ya, Bu? Oke, jadi intinya di awal kan kita harus ngumpulin data ya. Dan dia dari awal sudah ada scope, sudah menyebutkan cakupannya, batasannya. Batasannya apa? Cuma bab 5. Jadi dia selesaikan bab 5 aja. Bab 1, 2, 3, 4 gimana Bu? Kok nggak dibaca? 6, 7, 8, 9, 10 biarin. Urusan dia seneng mungkin bab 5. Atau mungkin dia udah pernah, dia udah gini loh. Udah kayak, misalnya gini saya tanya. Kalau misalnya kalian lagi mau beli baju lebaran, perginya kemana? Yang paling update gitu. Pasti perginya langsung tinggal Mall. mall mana nih? Ya oke lah boleh ke mall gitu kan ya. Nah, langsung ke mall. Kenapa? Karena di situ pasti saya bisa nemukan, Bu. Karena di situ saya pernah lihat kalau mau kan bajunya macam-macam. Kalau saya pergi, kan saya udah tahu nih apa namanya si pasar apa? Kue basah, mungkin ada baju. Pasar burung nggak ada baju juga. Ke supermarket ya nggak ada lah, Bu. Gitu kan. Oh, berarti kita udah pernah apa? Sudah pernah menyusuri. Nah, penulis tadi saya punya indikasi melihat bahwa si penulis dia udah baca dulu itu bab 1, ya dikit, mungkin datanya nggak sampai 20, ya datanya cuma sampai 5 atau 6. Bab 2 baru 8 atau 12 misalnya. Bab 3 belum cukup. Pas dia baca mungkin beberapa bab, mungkin sampai bab 10 dia lihat, udahlah fix, saya ngapain capek-capek, saya mau pakai ini aja deh, yang bab 5 aja ternyata itu ada, ya sudah, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Jadi misalnya tadi datanya itu berarti misalnya kita bingung ya, berapa banyak misalnya, ya secukupnya aja. Kayak tadi 20 data udah cukup banget untuk dijabarkan. Persentase itu cuma ya itu hitungan aja. Kayak misalnya tadi dia ternyata nemu berapa tadi? 20 ya kan? 20 data. Semua. Nah, terus dia mau ngitung-ngitung persentase gimana? Ya udah tinggal kayak kemarin kita lagi kelas SD. Ingat gak SD? Berapa persen misalnya apel yang berwarna merah di dalam kotak apel itu? Ya udah bisa apel merahnya ada 10. Total di dalam kotak tadi ada misalnya 40. Ya udah 10 per 40 kali 100 gitu doang aja, itu simple banget. Cuma gitu kok. Ya.
Jadi nggak usah pusing-pusing teorinya, hitung-hitungannya, metodenya, penghitungannya nggak usah kita repot ya. Karena tadi tau nggak, dia nggak usah pakai, oh ya, kenapa tadi dia pakai persentase? Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa tadi dia pakai hitung-hitungan deh gue gitu ya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena ada yang tahu? Ayo, dapat pahala kalau jawab. Oke, karena lihat di sini. Wait. Nah, oke. Mana tadi? Nah, lihat nih. Karena di tujuan dia udah jelas dia punya tujuan. Sorry. Nah, lihat ya. Nah, tetap ada sini. Oke, saya bold aja deh. Oke, lihat ya. Tujuan dia dari awal kan sudah harus dijabarkan ya, dan dia udah jelas, dia tahu tujuan saya tuh pengen tahu bahasa figuratif apa yang paling dominan. Nah, untuk tahu yang paling dominan gimana? Pakai hitung-hitungan gitu ya. Gimana? Sudah menjawab? Ada lagi Udah, ditanyakan? Bu. Yes. Terima Oke, kasih, Bu. yes, welcome. Santai aja sih untuk menghitung-hitung kayak gini. Kalau misalnya kita nggak nanya tentang siapa yang paling dominan, ya udah nggak usah pakai hitung-hitungan, ya, nggak perlu. Dia pakai hitung-hitungan karena bukan ditanya, karena tujuan penelitian dia adalah untuk mengetahui siapa yang paling banyak, paling dominan, gitu. Oke, yang lain gimana? Silakan. Nah, ada, kita langsung coba lihat yuk intip yang kedua. Tadi berbau sastra, bahasa. Oh, ini lebih fokus banget ke linguistik. Kita lihat yuk. Ngomongin apa sih dia? Oke, wait. Gede nggak nih? Saya gedekan lagi nih ya. Ini ya. Oke. Analysis of code mixing usage in the mechanical engineering community, a sociolinguistic study. Jadi dia di sini mau menganalisis tentang penggunaan code mixing pada komunitas anak-anak teknik ya, teknik industri ya, atau apa ya. Dan ini adalah sociolinguistic study. Jadi memang dia mengangkat dari kacamata sociolinguistik, sosio masyarakat, linguistik bahasa. Bagaimana penggunaan bahasa di dalam masyarakat, ya. Ya, tadi abstrak diawali dengan ya tentang apa, tujuannya apa, terus ada metodenya apa, kemudian dia baru sebutkan sumbernya ya, mau diambil dari mana, dan juga hasil. Kita lihat. This research aims to investigate code mixing that occurs in the mechanical engineering community. Langsung tembak dengan tujuan, ya kan? Boleh. There are two main focuses in this research: the reasons that influence code mixing and the translation techniques used, as well as the causes if code mixing is not possible in certain situations. Dia tertarik dengan ada dua hal, ya. Kan tadi what is it about, tentang apa sih, what is it, terus tujuannya apa, itu di awal-awal ya. Dia bilang pertama ya, dia ingin tahu tentang alasan yang mempengaruhi adanya code mixing dan teknik terjemahannya, demikian juga penyebabnya kenapa code mixing ini tidak bisa mungkin untuk dimunculkan dalam situasi tertentu. This research method, maksud metode, is a qualitative descriptive method with an interactional sociolinguistic approach. Menggunakan pendekatan sociolinguistic interactional, ya, karena orang ngomong. Data sources are WhatsApp. Ngasih tahu ya, dapat dari mana? Oh, dari WhatsApp aja deh cari. Kok WhatsApp? Ya iyalah, udah jelas ya. Kalau misalnya kita satu grup nih, misalnya wah kita anak bahasa, pasti bahasanya ya udah ngomongin tentang yang berkaitan dengan bahasa, ya. Nah, di sini dia pakai WhatsApp social media
conversation transcript, post-hoc interviews, and discourse analysis. Nah, jadi dia discourse itu jadi kayak ada wacana. Ada orang misalnya bicara tentang apa, tentang hal-hal yang mekanik ya, ternyata ketika mereka berbicara di situ ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan dan harus dipertahankan. Itu kenapa dia tahu tentang itu? The research results show that code mixing is carried out by speakers against their interlocutors because they discuss certain topics and quote other people. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa itu karena para pembicara tadi mereka berdiskusi tentang topik tertentu dan mengquote orang lain. Participants often use English terms in technical conversations because they are more common and specific than their Indonesian equivalents. Ditemukan ternyata ya karena itulah to the point dan itu enak dibandingkan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. So communication becomes smoother and more effective, ya kan? Pakai aja istilah itu. Coba sekarang anak-anak zaman now, anak saya kelas 5, tahu WhatsApp temennya P, cuma huruf P. Saya bingung, kamu ngapain sih, Dik? Kamu salah ketik nih. Ini muncul P gitu. Apa itu P? Ternyata apa? Ping gitu ya. Jadi kayak woi gitu kan. Nah, tapi ya itu kan langsung bisa dipahami sama lawan bicaranya kan. Nah, itulah karena dia udah punya kesesuaian, kesepakatan. Dan ternyata dalam bidang engineering ini ya, ternyata mereka itu juga punya beberapa kosakata yang memang ya udah pakai itu aja biar sama-sama paham. Jadinya bisa lancar kita bicaranya ya. Participants often using these terms in technical conversation because they are more common and specific than their Indonesian equivalents. So communication becomes smoother and more effective. Apart from that, the use of code mixing is also shaped by the norms and habits formed in a multilingual work environment. Iya. Jadi ada orang, jadi sih, yuk, kalau kita pakai bahasa Indonesia, nanti bahasa Indonesia di yang Jakarta mungkin ada istilah apa, yang di daerah lain ada apa. Daripada kita ribet-ribet pakai bahasa Inggrisnya aja udah gitu ya. Bahasa tekniknya ya udah. Saya pernah menerjemahkan teks yang berbau teknik, terus medik, dan itu ya udah jangan coba-coba menerjemahkan semua istilah. Yang ada jadi aneh banget dengarnya. Suami saya sendiri orang teknik sipil. Dan ketika saya lihat paparan dia ketika dia lagi presentasi di PPT-nya untuk tender atau apa, saya lihat ya memang bahasanya gitu. Maksudnya ada langsung berbunga-bunga tuh maksudnya langsung ada bunga-bunga bahasa yang memang terminologinya dia gitu ya spesifik. Ya udah begitu. The translation methods used. Nah, dia kan juga tadi mencari tahu ya tekniknya apa ya dan juga penyebabnya. Nah, ternyata ditemukan the translation methods used by participants are semantic and communicative. The study provides insight into linguistic dynamics within the mechanical engineering community and highlights the importance of understanding the social and linguistic factors that influence communication in professional context. Dia tegaskan alasannya seperti itu ya. Ternyata memang pentingnya untuk memahami ya dalam konteks orang-orang yang memang harus bekerja secara profesional. Kalau misalnya orang profesional kan maunya to the point ya, jangan pakai istilah lain ada pokoknya penting gue ngerti, udah gitu aja. The study did not analyze translation effectiveness in detail due to data limitation. Dia nggak bicara apa, boleh nggak sih kayak gini bu? Saya nggak bicara gini, ya udah nggak apa. Kalau misalnya nggak usah dikasih ya nggak apa-apa. Karena dia nggak punya kewajiban untuk memberikan narasi di luar tujuan dia tadi mau ngapain. Tujuannya cuma pengen cari alasannya, tekniknya gitu kan ya. Jadi dia nggak usah cari-cari hal-hal lain gitu ya. Oke, terus therefore this research also suggests that the object of further research can be expanded to include more translation techniques and more comprehensive discourse analysis. Jadi ya dia kasih saran ya boleh sih. Tapi jarang banget ada orang. Tapi mungkin kalau saya lihat kenapa dia di sini di abstrak tambahin saran karena dia melihat bahwa ternyata udah di hasil saya temukan itu ada hal lain loh yang kayak kamu bisa banget penting banget deh segera lakuin tentang ini. Nah ya
Ini nih menarik. Kemudian, ini sini ada keywords-nya, ya, dapat ya. Tadi dia membicarakan tentang code mixing, mechanical engineering, translation techniques. Oke, yang saya nggak nyaman hanya di bagian awal ya. Harusnya ada kata translation-nya, tapi harusnya bagian awal di judul menurut saya. Di judul harusnya ada sesuatu tentang translation-nya, tapi dia nggak kasih. Seolah kan kalau di sini cuma ngelihat tentang code mixing-nya gitu kan ya. Ya dah, lanjut. Oke, ini introduction seperti biasa. Nah, Bu, kok itu ada literature review? Apa-apa. Ya, boleh sih dia mau nambahin. Tapi biasanya enggak ya. Biasanya langsung ke method. Nah, lihat yuk. This research uses qualitative methods to examine the use of code mixing and translation techniques when code mixing cannot be used along with the factors that influence it. A qualitative approach was chosen because this method can help researchers to understand social phenomena in depth through analysis and interpretation of data obtained from various sources, such as interviews, documents, direct observation, and linguistic field notes. Oke. Nah, dia jelaskan itu. Jadi, dia jelaskan di metodenya bahwa metode ini dikatakan bisa membantu para peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui analisis dan interpretasi data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti interview, documents, direct observations, and linguistic field notes ya, catatan-catatan lapangan gitu ya. Nah, kemudian qualitative researchers usually spend time in the field of collecting information through in-depth interviews. Cara ngumpulin datanya gimana? Dia kasih tahu ternyata bisa melalui wawancara yang mendalam, direct observation, mau melihat langsung, meneliti langsung, atau historical documents and so on. Jadi ini cuma penegasan bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan data-data tadi, si peneliti tuh kadang ya udah dia harus menghabiskan waktu beberapa saat cuma untuk mengumpulkan data, gitu ya. Ini intinya metode itu apa sih? Berarti metode itu benar-benar memberikan kita tentang caranya, ya kan? Ini gimana caranya? Kamu mau pakai kualitatif deskriptif? Cuma jabarin aja gitu ya. Terus cara apa? Cara mengumpulkan datanya. Dia jelaskan bisa dari interview, bisa dari tadi in-depth observation atau apa. Terus gimana cara mengelompokkannya? Nah, nanti semua itu jadi dimasukkan di dalam metode ya. Observations were made at a shoe manufacturing company in the city of Subang, West Java, Indonesia, where there is a local mechanical engineering community who is responsible for maintaining and analyzing damage to manufacturing machines. There are 3 participants who will contribute to the research. All participants are able to speak Indonesian and have at least 5 years of professional experience in the field of mechanical engineering. Dia pakai interview and observation. Nah, dia jelaskan siapa aja sih para ini perlu. Kalau misalnya kita nanti mau melakukan yang sosiolinguistik itu ya, study ya. Jadi dia jelaskan siapa aja sih partisipannya. The research data was processed using an interactional sociolinguistic discourse study approach, which facilitates a more comprehensive interpretation and explanation of the construction of meaning and interactional behavior. Nah, dia pakai namanya di sini ada interactional sociolinguistic discourse study approach, pendekatan analisis wacana tuh ya. Dia tegaskan itu yang dia pakai. Paham tentang ini, boleh mainan ini. Kalau nggak paham, jangan. Saya sendiri bukan orang sosiolinguistik, jadi saya bukan seorang linguist. So, I don't have much information about this one, so I cannot speak further. Tapi yang jelas, dia kasih tahu metodenya apa, gitu ya. Okay, what else? Gumperz argues that the application of an interactional sociolinguistic approach to studies in the field of language improves. Nah, dia jelaskan kenapa dia tadi pakai
pakai pendekatan ini. Ternyata pendekatan ini diakui meningkatkan pemahaman tentang apa yang dimiliki, apa yang tersimpan di dalam komunikasi verbal. Wow, keren ya. Oke, silahkan nanti mau iseng-iseng mainan linguistik. Dan ini ada bagannya. The following, ya, oke. In accordance with the interactional sociolinguistic observation method, some research methods within the interactional sociolinguistic framework will be used. Observations will be made of speakers during ongoing interactions in the form of recorded text, chat history in the WhatsApp application. Text recordings contain a history of conversations within a group containing matters related to the machine. These things include machine repair requests by machine operators and bla bla bla. Oke, ya silakan. Itu metode. Intinya memberitahu tentang cara-caranya gimana ya. Gimana cara ngumpulinnya, cara menganalisisnya, kayak gitu ya. Pendekatannya apa? Sudah, lanjut ya, result and discussion. Kita lihat. Ini cepet aja ya. Sorry. Talking about certain topics. Itu jadi bahasan dia. Terus kemudian quoting others. And then translation techniques. Ya. Udah, itu aja. Dia bagi menjadi 3 bagian pembahasan. Nah, pertama dia gimana dia bisa nentukan, Bu? Pertama dia bicara tentang ini, talking about certain topics. Ya, itu biasanya dia akan ini kayak dia udah tahu teorinya apa, terus dia udah kira-kira bisa mengira-ngira lah, jadi punya hipotesa gitu ya. ada hasil yang bisa dikira-kira gitu ya. Nah, terus dia pas sudah membahas udah dapat datanya atau bisa membayangkan datanya itu dia langsung kayak oke, nanti kayak saya bahas ini dulu deh. Ya, tentang topik-topiknya. Ternyata nih mereka itu yang mempengaruhi adalah topik yang mereka bahas tentang apa gitu kan. Nah, contoh nih, limited vocabulary skill makes individuals prefer to use code mixing. Iya, karena pas bicara tentang hal-hal yang agak susah, biasanya orang ya udah pakai kata yang ada aja deh, ya. When conveying their opinions, karena dia bingung gimana cara menyampaikannya dengan bahasa lain. Jadi ya udah pakai bahasa yang udah ada aja, orang udah tahu kayak gitu ya. Because it helps clarify the content of the conversation to the person they are talking to. Those participants often use English terms in WhatsApp conversation because they felt these terms were more common, available and specific compared to their Indonesian equivalents. Ternyata iya ya, orang banyak dipakai itu aja, males pakai bahasa Indonesianya. So that in this way, participants feel that the other person understands better and there is smoother communication without further explanation. Contoh, license untuk 3 mesin udah dikirim sama vendor. Siang ini saya update ya. Iya Pak, terima kasih. License. Bahasa Indonesia? Ya, kita pakai bahasa Inggrisnya. License. License apa? Izin gitu kan ya. Tapi kalau dibilang izin tuh kayak, izin apa? Izin mau pergi. Atau izin apa? Nah, daripada bikin bingung gitu, jadi pakai license saja. Sama-sama tahu. Jadi ini salah satu alasan kenapa harus dipertahankan code mixingnya. Oke. Nah, dijelaskan di bawah itu. This example is insertion type code mixing because it only contains foreign lexical items license in one sentence. Bla bla bla. Pokoknya jelaskan gitu ya. Nah, terus oke. Kita lihat code mixing yang kedua ya, katanya karena dia mengutip orang lain. Code mixing can be influenced by social and cultural factors. For example, Holmes states that when a speaker tries to explain something that the listener doesn't understand what he means, the speaker may use a mixture of languages to make their point clear. This happens because of the speaker wants to ensure that the message conveyed can be understood by the listener. Jadi kadang ya karena dia pikir ya udah kalau misalnya kita pakai bahasa ini dia tuh langsung bisa paham. Ya udahlah campur-campur aja kayak anak Jaksel gitu ya. Nah, ini tapi bukan ke bahasa Inggris aja tapi maksudnya bahasa teknik gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke. Berikutnya yang terakhir
translation techniques. Nah, di sini dia jelaskan tekniknya apa aja gitu ya. Although the base language may have limited equivalent words, speakers should avoid code switching for several reasons. Bla 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 bla. Oke, ya nanti dibaca ya. Yang jelas pembagian ini tergantung dengan kemampuan kita dalam tergantung dengan kemampuan kita dalam menguasai data dan juga teorinya. Saya mau nampilkan gimana ya? Ya udah, sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Terus udah. Lagi-lagi ada yang bertanya kah? Sudah hampir jam 9. Silakan. Sama ya semuanya kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, dimiringin bahasa Inggrisnya. Kebalikan misalnya nih, contoh. Dia bahasa pengantar bahasa Inggris, pas ada bahasa Indonesia. Mekanik. Dia harus apa? Pakai dalam tampilan italiknya gitu ya. Oke. Terus bisa ada nanya, bentar Bu, kenapa tadi dia pakai yang pertama, contoh pertama, itu ditulis seperti biasa, nggak pakai 2 kolom. Kenapa ini 2 kolom? Karena ini sesuai dengan OJS-nya, Open Journal System. Tergantung dengan nanti yang mau kita publik itu, yang mau kita titip artikel kita, ya, itu dia maunya gimana gitu. Oh, ternyata dia maunya satu, ada template yang dia buat, ternyata satu aja nggak usah dibikin kolom 2 kolom gini. Ya udah kita ikutin yang dengan 1 kolom. Ada yang mau diduain kayak gini, bikin 2. Jadi ini jangan bingung ya. Ini satu hal yang sangat-sangat lazim terjadi. Tergantung permintaan dari OJS-nya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apalagi? Memang saya minta yang jelas gini aja. Kan kemarin sudah punya beberapa artikel yang dikatakan memang penelitian itu relevan ya dengan punya kita kan. Nah, kalau begitu sudah enak. Kita sudah punya contoh gitu. Jadi, nanti pas bagian tadi metode contohnya gimana nih? Ikuti ya, amatin, terus tiru ya udah, boleh loh di copy paste, bahasanya sama, tapi setelah ditiru apa? Modifikasi, utak-atik ya, narasinya diganti. Kan kita juga udah pasti menggunakan, misalnya dia tadi judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kita pakai misalnya apa nih? Ya udah, contoh lain misalnya Laskar Pelangi misalnya novelnya. Ya kan? Kita harus tinggal modifikasi. Terus misalnya tadi bahasa yang di sana aslinya pakai kalimat aktif. Kita nggak mau pakai aktif, kita maunya pakai yang passive voice gitu. Atau kita mau ubah dengan pakai sinonimnya dari kata-kata yang ada di situ. Ya sudah, udah aman ya. Oke. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan? Tugas 3 yang jelas itu batasnya sampai tanggal 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 24 Mei ya. Nah, 24 ini memang kayak masih 3 hari, masih ya pakai positive thinking aja ya, masih gitu ya. Nah, intinya gini, kita cuma butuh pengembangan dari tugas 2. Tugas 2 itu sebenarnya memang cuma diminta contoh pengutipan kalian. Mana nih contoh, kasih pengutipan secara langsung, tidak langsung kayak gitu. Tapi saya juga kemarin sarankan kalau bisa, langsung masukkan si kutipan langsung tidak langsungnya ke dalam bagian pendahuluan. Jadi sudah diterapkan langsung. Nah, memang hal pengutipan itu kalau saya lihat ya, kalau saya sendiri itu menilai itu bisa dikerjakan nanti sih gitu ya. Yang jelas kenapa harus di awal berarti Bu kemarin? Karena kan harus tahu teorinya apa dulu gitu ya. Kan udah tahu teorinya, udah dimasukkan di pendahuluan. Nah, terus sekarang kita mau cari data-datanya, terus kita analisis gitu kan ya. Terus kita ambil kesimpulannya apa. Nah, setelah itu baru ya nanti kita udah selesai semuanya nih. Intinya kalau misalnya mau bikin baju itu
Kan yang penting udah pola udah jadi. Wah, udah kebentuk nih, ada lengannya, ada lehernya ya kan, bajunya gitu ya. Ada bagian lengan, bagian leher, ada bagian pinggulnya, panjangnya seberapa, rosetnya udah dipasang, tinggal ngapain? Tambah kayak saya mau bikin unik bernuansa Jawa-Jawa, ya udah kita ambil bahan batik, bisa kita potong-potong, kita tempel, jahit. Aduh, kayak biasa banget ya. Oh, kita pakai manik-manik, tambahin. Nah, jadi seolah-olah analoginya gini, ketika kita udah selesai jadi grand idea of an article, udah jadi nih artikelnya, baru kita yuk rapihin. Oh, ini kayaknya saya kemarin kutipannya harusnya begini nih. Kan ini perusahaan, ini kan kutipan langsung nih, berarti saya harus tambahkan halaman gitu misal. Oh, yang ini enggak nih, yang ini dia kan enggak langsung. Berarti saya tinggal modifikasi aja nih gitu. Terus kasih keterangannya kan cuma kalau yang tidak langsung itu cuma nama dan tahun tanpa halaman gitu ya. Jadi kalau bisa kalian amati dulu contohnya, tiru dan modifikasi. Nah, oke. Any questions from you? Apa yang mau saya tegaskan lagi ya? Ya pokoknya memang sih kalau dipikir, saya kemarin sorry, saya kemarin ngecek gitu ya, ini batasnya sampai tanggal berapa sih tugas 4? Masih 40 hari lagi, but time flies so fast ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa masih lama, nanti tiba-tiba teman udah selesai, hah, udah ada yang upload, udah ada yang selesai tugas 4, yang ada apa? Langsung kita panik ya. Jadi jangan jangan anggap bahwa masih berapa hari lagi, no, jangan. Dan pastikan lagi, ingat, jika tidak kumpulkan tugas 1, tugas 2 tidak terbuka. Tidak kumpulkan tugas 2, tugas 3 tidak terbuka. Tidak kumpulkan tugas 3, itu udah parah banget. Karena apa? Berarti 1, 2 itu maksudnya yang 3 dicuekin. Ya. Nah, itu harus diselesaikan agar nanti tugas 4 bisa muncul. Ya, tidak perlu sophisticated gimana. Maksudnya gini, saya nggak minta harus sampai data, uraian data, hasil dari pembahasan tadi. Misalnya baru sampai metode, ya udah nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan cuma metode doang. Usahakan misalnya, Bu saya belum analisis, Bu, tapi saya udah punya datanya. Kan ada siapa tuh yang kemarin udah kumpulkan ya? Ya udah, kasih saya datanya. Biasanya lihat, oh berarti kamu sudah paham apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi udah sesuai nih kok. Oh ya udah gitu. Tinggal dibuat menjadi jauh lebih rapi. Jadi kalau dia kumpulin data, tinggal kayak tadi ya, paragraf pembukanya gimana, terus mau bahas apa dulu, terus nanti teorinya apa yang mau dimasukin untuk mendukung ya argumentasi kita tuh. Nah, terus habis itu bikin kesimpulan. Udah, itu doang. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya punya 3. Saya mau tanya, Bu. Ya, siapa? Sinta. Silakan. Iya, Ya, gimana? Bu, untuk finalnya itu di tugas 3 atau di tugas 4? Tugas 4. Gimana? Tugas Bentar. 4. Tugas 4 ya? Iya. Jadi tugas 3 itu masih draft ya. Kenapa masih draft? Tadi aja saya minta di tugas 3 itu misalnya kita bagian abstrak belum ketemu sama hasil, ya sudah, bagian abstrak cuma sampai dengan metode. Ya kan berarti belum selesai kan sampai terakhir, ya kan? Harusnya kan abstrak gimana? Sampai hasil kan? Ternyata kita belum selesai, Bu. Ya sudah, yang penting abstraknya sudah mulai disusun. Yang sudah kita lakukan apa, yaitu kita masukkan tuh. Jadi apa sih yang kemarin kita udah bikin di bagian pendahuluan? Oh, kita udah tahu nih tujuannya apa. Terus mau bicara tentang apa, terus objeknya dari apa, sumbernya itu dari mana. Jadi kan itu di bagian metode udah bisa disebutkan, tapi hasil ya sudah tunggu gitu. Kenapa tiba-tiba nanti jadi lama banget? Kita kemarin sadar nggak sih? Tugas 1, 2, 3 kayak mepet gitu ya. Walaupun nggak mepet banget ya, hampir 2 minggu ya kalau nggak salah.
Nah, kenapa tiba-tiba yang ini yang tugas 3 ke tugas 4 sampai hampir 1 bulan? Kenapa? Karena ngumpulin data selain menyenangkan, exciting tadi saya bilang, tapi dia juga kayak bikin kita kayak ah ya, maksudnya kita harus benar-benar yang kayak fokus, datanya dikumpulin dulu. Bayangin, hal teknikal banget. Kita tandain, garisin, terus kita kelompokin gitu kan. Terus baru kita analisis. Nah, itu yang benar-benar apa ya, bagian yang paling paling utama gitu ya. Nah, kalau kita mau bawa senang, ya senang itu kalau apa sih? Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu, oh saya ada teorinya ini, saya udah tahu datanya begini, argumentasi saya nanti seperti ini. Nah, itu pasti enak ya. Tinggal pindah-pindah, tambahin, modifikasi kayak gitu ya. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya di bagian mana, tugas yang mana yang harus jadi final, tugas 4. Dan jangan sampai lebih dari due date-nya tugas 4. Kenapa? Kadang mungkin saya udah megang Ariel mungkin ada berapa ya? Berapa semester? Ada kali 6 semester ya. Nah, dulu-dulu itu mahasiswa memang agak diberi kayak apa ya tadi? Kayak kasih angin gitu ya. Jadi kayak, "Hah, diperpanjang? Ya lumayan ya kita perbaikin lagi," gitu kan ya. Akhirnya diperpanjang, masih ada waktu gitu. Terus beberapa tahun memang kayak gitu, masih diperpanjang. Tiba-tiba tahun lalu atau tahun berapa ya, sebelumnya atau tahun lalu, tiba-tiba, hah? Nggak diubah sampai detik terakhir, nggak ada pengumuman untuk ditambah gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau kalau misalnya saya mau sarankan, kalau sudah selesai dengan tugas 3, langsung upload. Nah, berapa kali sih kita bisa re-upload? Biasanya cuma 3 kali. Salah. Ini kita upload. Salah nih harus revisi. Ya udah. Terus udah selesai revisinya, upload. 2 kali kan baru. Nah, wah ada salah lagi, ya deh. Tahan lagi, tarik lagi, terus upload lagi. Nah, udah. Habis itu jangan harap bisa edit-edit apa lagi. Ya, itu sudah kayak the final chance-nya for you to enter the course gitu ya. Jadi pokoknya yang jelas usahakan kalau misalnya bisa lakukan yang terbaik ya. Tapi ya penenangnya gitu aja. Kita masih ada cukup waktu gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pokoknya kalau misalnya ada kesalahan di bab lagi, kesalahan yang mungkin dibuat di dalam draft ya, itu nggak masalah. Di di tugas 1, 2, 3 itu masih nggak masalah. Tapi nanti pas sudah selesai, nah, oh ya saya mau kasih tahu sesuatu hal. Karena tadi saya bilang cuma 3 kali, misalnya ada yang ternyata, waduh, kok saya baru masuk metode udah salahnya udah 2 kali, Bu. Gimana dong, Bu? Nanti kok saya masukin lagi masih salah gimana? Nah, jika memang kendalanya seperti itu, nanti bisa kirim ke saya dulu. Kirim ke email. Ada ya email saya ya? Kirim ke email saya. Nanti saya bisa ya sesuai dengan progres kalian. Misalnya 2 kali saya revisi atau berapa kali. Yang jelas itu silakan via Gmail. Karena ingat tadi cuma diizinkan, cuma boleh ya selama sebanyak 3 kali upload. Lebih dari itu tertutup ya. Ya gitu. Dan satu hal sebelum nanti masuk ke tugas 4, usahakan hasil karya yang nanti disajikan itu memang benar-benar buah pikiran kita sendiri ya. Jangan sampai banyak yang copy paste dari orang kayak gitu. Ya ingat, ada kemarin teknik-tekniknya untuk memodifikasi kalimat-kalimatnya gitu ya. Oke, any other questions? Ada lagi? Udah semua? Ya, intinya memang Cukup, Bu. ya cukup ya. Ya, alhamdulillah saya bisa berhasil bicara sampai sepanjang ini juga ya. Saya kemarin ngejelasin di mata kuliah saya di kampus saya. Saya nge-zoom karena nggak bisa ke kampus juga. Badan saya meriang waktu itu, jadi ini emang kecapean total. Dan itu saya sempat benar-benar cuma bicara
paling berapa menit gitu, saya langsung nggak bisa bicara lagi. Ini hari ini lumayan walaupun saya agak-agak tadi batuk ya, tapi yang jelas ya seperti itu ya. Saya harap setelah ini jangan jangan abaikan ide-ide yang muncul. Tadi langsung tahu kan ya, oh ternyata begini dulu, begini, begini, gini. Nah, itu nanti pas sudah selesai kita Zoom ini, oke lah habis ini kita, apa namanya, ke kamar kecil dulu ya, bersih-bersih. Nah, sesudah itu kita bikin notes. Oh ya, langkahnya, metode tuh yang penting seperti ini. Ya, jadi kayak kita mereview kembali karena takut ya pas besok pagi-pagi bangun tidur lupa lagi gitu kan manusia. Tapi tenang aja, insya Allah rekamannya akan saya ini kan ya share nanti. Ya, gimana? Udah selesai ini aja? Cukup? Saya tunggu tugas 3-nya itu ya sudah batas sampai tanggal 24 ya, 24 Mei ya. Kerjakan saja 25. 25 ya? Iya, 25 hari apa? barusan ngecek 25 hari Senin ya? Oh iya ya. hari Senin. Senin ya. Oke. Ya tanggal 25 jam 3 ya kalau nggak salah. Kayaknya biasa jam 3 gitu settingannya. Ya, pokoknya usahakan dikerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai lewat tenggat waktu. Misalnya ternyata, aduh kok saya belum selesai revisi, tapi udah mau habis nih jamnya gimana? Udah upload aja. Ya, upload aja. Kan tadi saya bilang, kita diizinkan untuk beberapa kali, dan jika nanti ternyata aduh habis nih saya udah nggak punya nyawa lagi untuk upload lagi karena udah 3 kali, kirim ke email saya gitu aja, nggak usah diambil pusing. Yang penting walaupun kerjakan dengan serius tapi tetap jangan panik ya. Orang kalau panik itu takut, panik, pasti yang ada kita susah berpikir dengan logis gitu ya. Oke, itu aja. Ya sudah, saya sorry, saya stop sharing. Dan untuk bagian dokumentasi, saya minta yuk semuanya on cam biar nanti saya bisa screenshot untuk pelaporan. Oke, ya itu. Oke, Sinta sudah. Sinta, untungnya kamu udah kerjakan tugas 1, tugas 2 ya. Jadi aman ya. Tiba-tiba Aman, Bu. Saya cuman nggak muncul. ikut apa Iya. masuknya aja, tapi ngerjainnya tetap. Kenapa gitu? Soalnya saya kerjanya itu dari jam 9 pagi, terus nanti pulangnya jam 10 malam gitu. Ya Ya, jadi ampun. jarang ada buka eh, link Tuton. Tapi saya tetap ngerjainnya kok. Iya, harus ya. Karena apalagi misalnya nanti nggak diikutin kayak tadi coba. Kalau misalnya coba cuma dari apa e-learning kayak nggak mungkin bisa paham jelas ya. Jadi harus tetap join to web ya. Oke, yuk. Oke, keren banget. Hari ini bisa ada berapa ini? Berapa tadi? 11 ya? Iya, betul 11. Yang nggak bisa on cam, Jihan nggak bisa ya? Siapa nih yang izin? Oh, Irma kenapa ini? Irma kenapa dan kuantitatif? Kuantitatif, oh yang tadi ya yang nanya itu ya. Ya sudah, iya kita nggak mainin kuantitatif, kita mainnya kualitatif aja ya. Oke, Regina bisa on cam, Cipta, Fitri, Jihan. Bermasalah? Oke, sudah. Thank you everyone. Sinta, Lilia, Rizky, Irma, Rezi ya. Terus Mutiara, Prinsa, Jihan, Fitri, Cipta, dan Regina sudah bisa join malam ini. Saya tunggu progresnya ya, insya Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya saya dan saya insya Allah bisa jawab ya. Silakan nikmati ya. Kenapa harus dinikmati? Karena kalau nggak dinikmati hasilnya nggak bagus. Orang masak aja kalau kita masaknya sambil menggerutu nanti hasilnya bisa jadi nggak enak gitu ya. So enjoy what you are doing. Make sure that you do your best ya. Saya tunggu sampai tanggal 25 ya tugas 3-nya. Terima kasih. Bye bye everyone. See you later in our fourth web. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Bye bye. Terima Terima kasih, kasih. Cepat Bu. sembuh. Bye, everyone. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.